Salam, selamat bertemu kembali dalam Tuhan. Hari ini firman Tuhan saya ambil dari kitab Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai 41. Di sana dikisahkan tentang angin ribut yang diredahkan, di mana pada saat itu Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya dan mengajak kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Lalu mereka berjalan, Yesus duduk di dalam salah satu perahu dan perahu-perahu yang lain juga mengiringi mereka, saudara. Lalu tiba-tiba datanglah taufan yang dahsyat dan danau di mana gelombang itu juga menerpa perahu-perahu mereka sehingga perahu itu hampir penuh dengan air. Tapi dikatakan di sana Yesus tertidur, saudara. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dengan sebuah perkataan, "Guru atau Tuhan, bangunlah, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saudara. Lalu Yesus bangun, dia menghardik taufan itu dan juga berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu berhenti, reda, dan danau itu menjadi sangat tenang sekali. Yesus berkata kepada mereka, "Kenapa kamu takut? Kenapa kamu kurang percaya?" Ya, saudara, dari kisah ini mungkin kita akan belajar sesuatu yang mungkin kita tidak pernah pikirkan sebelumnya, yang walaupun dalam pemikiran manusia sebenarnya kadang-kadang dalam diri kita, kenapa sih kita sebagai manusia kan mestinya wajar kalau ketika kita menghadapi sebuah masalah atau persoalan, kita menjadi takut, kemudian kita kebingungan, lalu kemudian kita panggil-panggil Tuhan dan berteriak-teriak kepada Tuhan. Apakah hal itu sesuatu yang aneh? Memang kan kita terbatas. Kan memang kita tidak punya kemampuan lebih daripada keadaan yang ada itu. Ya otomatis kita menjadi takutlah. Saudara, kita perlu belajar banyak hal dan kami sendiri juga merenungkan firman Tuhan ini, saudara. Tapi ada sebuah perkataan di mana kenapa Yesus itu mengatakan, "Kenapa kamu takut dan kamu tidak percaya?" Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari di sini, saudara. Yang pertama adalah Tuhan Yesuslah yang mengajak ataupun memerintahkan kepada mereka untuk bertolak ke seberang. Nah, ketika Tuhan memerintahkan kepada kita untuk bertolak ke seberang atau memerintahkan kepada kita untuk berjalan kepada sebuah tujuan, di mana itu dalam perintah Tuhan, seharusnya lah kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang mengutus, Tuhan yang memerintahkan, ataupun Tuhan yang mengatakan sesuatu kepada kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab, adalah Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang sanggup menolong kita sampai pada akhirnya. Sudah percayakan hal ini? Tuhan Yesus berkata, "Beritakanlah Injil ke seluruh muka bumi dan aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman, sampai kesudahan zaman." Nah, saudara, kita harus mengerti bahwa dalam kehidupan kita, ketika Tuhan mengutus kita, memerintahkan kepada kita, ketika Tuhan berkata sesuatu kepada kita untuk kita jalani dan kita lakukan, kita harus mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang bertanggung jawab. Dia katakan murid-murid itu membangunkan Yesus. Lalu ada sebuah perkataan. Dikatakan, "Tuhan atau Guru, engkau tidak peduli kalau kita ini binasa." Perkataan tidak peduli ini menyakitkan hati buat seseorang yang mengutus dan memerintahkan sesuatu. Karena ketika dia memerintahkan sesuatu, pasti dia ingin perintahnya dijalankan dengan sukses. Pasti dia ingin bahwa tujuan itu dikerjakan dengan berhasil dan membawa berita yang baik buat dirinya. Ketika seorang mengatakan bahwa Tuhan, engkau tidak peduli, seolah mengatakan bahwa Tuhan, engkau hanyalah Tuhan yang mengutus, engkau adalah Tuhan yang memerintahkan, engkau hanya Tuhan yang pandai berkata-kata, tetapi engkau Tuhan yang tidak peduli kepada kami. Engkau adalah Tuhan yang tidak bertanggung jawab kepada kami. Engkau tidak memperdulikan kehidupan kami. Engkau hanya peduli kepada tujuanmu saja. Engkau hanya peduli kepada perkataanmu. Tapi dalam kehidupan kami, engkau seolah-olah tidak memperdulikan. Perkataan ini sering muncul dalam diri kita ketika kita menghadapi sebuah keadaan. Lalu kita mengatakan bahwa Tuhan itu nggak peduli. Tuhan itu cuma memerintahkan kepada kita saja. Tapi dia tidak peduli dengan nasib kita. Tuhan hanya mengutus kita untuk mengerjakan firman-Nya, tetapi dia tidak peduli kepada masa depan kita dan kehidupan kita.
Perkataan itu menyakiti hati Tuhan. Saudara harus mengerti bahwa Tuhan bertanggung jawab dan Tuhan peduli dengan semuanya. Karena Tuhan tidak ingin bahwa tujuannya adalah gagal. Tuhan tidak ingin bahwa maksud yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita tidak sampai pada sasarannya. Dan otomatis dia akan menyertai kita sampai semua yang dia perintahkan itu berhasil, yaitu sampai di seberang. Saudara percayakan hal ini? Saya yakin saudara dan saya mengerti dan tahu bahwa Tuhan peduli kepada kita. Perkataan Tuhan engkau tidak peduli, jauhkan daripada kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan kita adalah Tuhan yang menyertai. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang memperlengkapi segala sesuatu supaya firman-Nya bisa diselesaikan melalui hidup kita. Lalu yang lain, saudara mungkin berkata, Tuhan kenapa sih nggak dari tadi bangun? Kok kenapa harus kita membangunkan? Lalu baru berkata kepada kita, kenapa kamu takut tidak percaya? Kalau tadi Tuhan bangun kan enak. Sudah gelombang seperti itu, kemudian air sudah masuk, dari tadi nggak bangun. Sekarang kita bangunkan, Tuhan bilang, kita takut dan tidak percaya. Nah, saudara harus mengerti bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Di balik perkataan Tuhan, kenapa kamu takut dan tidak percaya? Tuhan pasti punya histori, punya hal-hal yang sebelumnya sebagai landasan perkataan ini. Mungkin Tuhan dalam hati ataupun dalam penjelasannya Tuhan berkata begini loh. Aku tuh telah bersama-sama dengan kamu beberapa saat. Dan engkau telah melihat melalui berbagai peristiwa yang kita jalani bersama-sama. Adakah hal itu membuktikan bahwa aku tuh tidak peduli sama kalian? Ada hal kesulitan-kesulitan apa? Atau keadaan-keadaan apa yang mustahil bagi manusia yang selama ini telah aku tunjukkan kepada kamu? Aku bisa mengerjakannya dan aku bisa membuatnya. Tidakkah itu cukup membuktikan kepada kamu betapa aku itu berada di atas persoalan, betapa aku itu adalah Tuhan, betapa aku itu bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bukankah aku itu sudah menunjukkan kepada kamu bahwa selama ini perjalanan aku dengan kalian sudah melihat berbagai macam hal yang aku telah buat. Tidakkah itu membuktikan kepedulian aku kepada kalian? Tidakkah itu membuktikan betapa aku mampu mengatasi setiap badai kehidupan yang datang kepada kalian? Bahkan persoalan-persoalan yang tersulit sekalipun, aku mampu mengatasinya. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Mungkin saudara berargumentasi, itu kan lain persoalannya Tuhan, masalah-masalah itu kan lain. Itu kan cuma masalah makan minum, itu kan cuma masalah sakit. Tapi ini masalahnya di atas perahu, di tengah-tengah laut, di tengah-tengah danau, di tengah-tengah air yang kalau kita jatuh ya sudah, kemungkinannya kan kita mati. Itu lain Tuhan. Mungkin sudah berargumentasi dalam diri saudara. Tapi Tuhan mengatakan, aku gak suka ketakutan kamu. Aku gak suka kekurang percayaan kamu. Karena ada aku di situ. Mungkin kau bisa membangunkan santai Tuhan. Ada badai. Ada gelombang. Tolong Tuhan, bangunlah. Selesaikan ini buat kami. Saya nggak tahu apakah perkataan ini lebih bagus pada saat itu. Atau bagaimana saudara? Menurut saudara. Nah saudara, kita tahu bahwa Tuhan nggak suka ketakutan kita dan ketidakpercayaan kita ketika Tuhan memerintahkan kita melakukan sesuatu, apalagi kalau Tuhan bersama-sama dengan kita. Lalu kenapa Tuhan mengeluarkan perkataan, kenapa kamu takut dan tidak percaya? Mungkin pelajaran yang terakhir yang perlu kita pelajari adalah, selama ini aku telah menunjukkan kepada kamu banyak hal. Aku telah menunjukkan kuasaku, aku telah menunjukkan bagaimana aku berdoa dan menyelesaikan sebuah masalah. Aku mau kamu itu sebagai muridku, kamu praktek apa yang sudah aku kerjakan. Setidaknya kamu mencontoh. Setidaknya kamu juga melakukan hal yang sama seperti yang aku lakukan. Mungkin harapan Tuhan pada saat itu adalah, kamu coba mengatasi badai itu. Kamu coba menggunakan otoritas itu.
Kamu teduhkan badai itu. Kamu perintahkan angin itu untuk diam. Kamu coba lakukan apa yang pernah aku lakukan. Karena Tuhan juga dalam Alkitab juga pernah punya pengalaman di mana Petrus berkata, Tuhan, jika Engkau itu Tuhan, suruhlah aku berjalan. Ya, jalanlah. Akhirnya Petrus pun berjalan di atas air. Nah, saudara, banyak hal yang Tuhan telah tunjukkan sebelum peristiwa ini kepada murid-muridnya. Saya nggak tahu yang mana duluan, saudara ya. Tapi yang jelas bahwa kamu telah melihat beberapa hal yang telah aku perbuat. Sebagai murid, kamu melihat, mendengar, dan juga aku telah berbicara kepada kamu. Tolong, cobalah praktek. Kalahkan ketakutanmu, kalahkan keadaanmu, karena aku menyertaimu, aku bersama dengan kamu. Biarlah firman Tuhan meneguhkan kita semuanya, bahwa badai dalam kehidupan kita mungkin besar, seperti tidak bisa kita atasi. Tetapi kita percaya bahwa ketika Tuhan bersama dengan kita, ketika Tuhan memerintahkan kepada kita, ketika Tuhan menginginkan kita menyelesaikan perjalanan sampai sebuah titik di mana Tuhan mengharapkan kita selesai, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan masih peduli kepada kita. Tuhan Yesus mencintai kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita adalah anak-anaknya. Firman Tuhan ini biarlah memberkati saudara, menguatkan saudara. Haleluya. Amin.